warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi Bapak Ibu ya dengan saya Dedi Yuwansa, konsultan kesehatan mata dari Lembaga Peduli Kesehatan Mata. Nah, pada video-video sebelumnya sudah disampaikan apa itu jenis penyakit mata dan bagaimana cara penyembuhannya. Kalau bisa jangan sampai dioperasi. Nah, di sini pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi penyakit mata yang membutakan yang terakhir, yaitu ada namanya penyakit mata glukoma ya atau buta melek. Nah, jadi ini contoh mata yang sudah terkena glukoma atau buta melek. Jadi glukoma atau buta melek ini Bapak Ibu ya atau pemirsa, ini dijuluki juga dengan sebutan rajanya penyakit mata. Kenapa? Karena sampai sekarang ini belum ditemukan obatnya Bapak Ibu. Jadi cara satu-satunya yang bisa dilakukan kalau sudah terkena glukoma atau buta melek adalah dengan cara operasi konjinital atau dicangkok bola matanya. Artinya bola mata yang sudah terkena glukoma ini diangkat keluar, diganti dengan mata yang masih sehat. Dan ini bukan mata hewan ataupun mata orang yang sudah meninggal Bapak Ibu, tetapi mata yang didonorkan. Kalau untuk kemungkinan operasi tetap sama. Ya, ada dua kemungkinan, berhasil dan gagal. Dan untuk satu buah bola mata sendiri harga operasinya itu seharga 150 juta. Berarti kalau dua kira-kira 300 juta. Mahal atau murah kira-kira Bapak Ibu? Tapi kalau Bapak Ibu ada yang beranggapan ini mahal, bagi saya murah. Ya, kenapa? Bukan masalah biaya, bukan masalah kita punya uang atau tidak. Yang jadi masalah sampai sekarang ya belum ada yang mau jual atau donor matanya. Mungkin Bapak Ibu saja 300 juta tidak ada yang mau jual ya matanya. Atau kalau ada yang mau mendonorkan atau menjual matanya, silahkan bisa kontak saya ada link ya. 300 juta lumayan Bapak Ibu ya, tapi saya yakin belum ada yang mau. Kenapa? Yang jadi masalah sekali lagi bukan kita punya uang atau tidak, tetapi belum ada yang mau jual atau donor matanya. Nah Bapak Ibu sekalian, perlu diperhatikan penyakit mata glukoma atau buta melek ini ada ciri awal atau gejalanya. Ya, ini ada 4 ciri awal gejala penyakit mata glukoma. Yang pertama, hati-hati Bapak Ibu kalau sering merasakan sakit atau pegal di bagian kedua alis matanya. Ya, hati-hati kalau merasakannya setiap hari atau terus-menerus. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, hati-hati kalau sering merasakan sakit kepala sebelah atau pusing sebelah. Ya, hati-hati kalau sering merasakan sakit kepala atau pusing sebelah, atau bahasa lainnya migrain ya. Tapi jangan disamakan pusingnya itu sama yang lagi mikirin cicilan atau angsuran yang belum dibayar Bapak Ibu ya, itu beda pusingnya. Itu yang kedua, hati-hati. Yang ketiga ya, ini juga mohon diwaspadai kalau sering merasakan padahal Bapak Ibu tidak sedang kerja berat, tapi di pundaknya kanan dan kiri sering sekali merasakan seperti memikul beban berat, dan itu dirasakannya setiap hari atau terus menerus. Hati-hati Bapak Ibu, jangan disepelekan dan juga jangan dianggap itu hanya seperti masuk angin biasa saja ya. Itu bisa jadi ciri awal gejala penyakit mata glukoma yang ketiga. Dan yang keempat atau yang terakhir, ciri awal gejalanya adalah sering keluarnya air mata tanpa sebab. Mungkin Bapak Ibu lagi tidak sedang galau-galau atau mungkin tidak lagi dapat berita kemalangan, tapi air matanya keluar terus-menerus ya setiap hari ya. Hati-hati, itu bukan air mata biasa Bapak Ibu, tapi juga bukan air mata buaya ya. Kenapa? Itu adalah pelumasnya bola mata kita. Jadi bola mata kita ini ada olinya atau ada pelumasnya Bapak Ibu ya. Jadi yang menggerakkan dan memutar-mutar bola mata kita ini ada olinya atau ada pelumasnya. Bayangkan kalau sampai keluar terus-menerus dan kering, apa yang terjadi? Bisa macet. Kita umpamakan sepeda motor ataupun mobil, olinya keluar terus-menerus ya, tidak diperbaiki sampai kering. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Pasti jim atau macet. Sama, bola mata kita, oli mata atau pelumasnya ini keluar terus-menerus sampai kering, ini bisa terjadi macet ya. Contohnya Bapak atau Ibu melirik ke kanan atau ke kiri, tidak balik lagi ya. Padahal ya ini sangat berbahaya sekali kalau sampai kering ya. Itu namanya adalah cairan pelumasnya mata tadi adalah cairan ekisumor. Jadi hati-hati jangan sampai keluar terus-menerus dan bisa mengakibatkan kekeringan pada mata kita. Nah Bapak Ibu sekalian, ini juga ada faktor penyebabnya, perlu diperhatikan ya. Faktor penyebab yang pertama ini Bapak Ibu ya, ini
bisa disebabkan dari pola hidup kita yang kurang sehat. Contoh, ya, ini sering sekali dialami atau dikeluhkan. Mungkin beberapa yang sudah kami dapat laporannya di lapangan, ya, ini sering sekali dilakukan dari pola hidup kita yang kurang sehat adalah orang yang suka nonton TV sambil tiduran. Bapak Ibu pernah melakukannya? Kalau pernah, mulai dari sekarang jangan lagi nonton TV sambil tiduran. Apalagi contoh ya, Bapak Ibu nonton TV sambil tiduran, apalagi kalau posisinya miring ya, enaknya biasanya pakai bantal ya. Kalau sudah itu kurang tinggi, bantalnya dilipat 2. Pernah ya Bapak Ibu melakukan seperti itu? Jangan lagi. Apalagi kalau sudah seperti itu masih kurang puas, tangannya masuk begini. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Menonton seperti itu sambil tidur ya, dengan posisi bantal dilipat 2 dan tangan masuk seperti ini akan memaksa mata kita. Padahal Bapak Ibu, yang membedakan warna dan gambar ini bukan mata kita langsung, melainkan apa? Otak kecil yang berada di belakang kepala kita. Jadi kalau posisi nontonnya seperti itu, urat saraf mata kita ini akan ada himpitan atau tekanan Bapak Ibu. Asupan darah dan oksigen yang seharusnya lancar akan terhambat atau terhimpit. Ya, kalau mau dicoba malam ini silahkan, tapi saya tidak sarankan. Kenapa? Nanti akan keluar air mata di pojok matanya kalau nonton seperti itu. Nah, mungkin yang selama ini sudah merasakan karena tidak tahu, wajar, tidak peduli. Tapi setelah mendapatkan sharing ilmu dari saya, mulai dari sekarang jangan lagi nonton TV sambil tiduran. Kenapa? Kalau dia keluar Bapak Ibu, ya mungkin yang selama ini pernah merasakannya, seandainya Ibu tahu atau Bapak tahu, dipegang itu tidak cair, lengket seperti lendir. Ya, kalaupun dicium baunya amis-amis busuk. Itu adalah cairan pelumasnya mata, yaitu tadi namanya adalah cairan EQ-sumor. Jadi mulai dari sekarang jangan lagi nonton TV sambil tiduran. Ya, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa menjaga kesehatan mata kita. Nah, itu yang penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua, Bapak Ibu atau pemirsa, hati-hati dengan 3 jenis penyakit dalam. Ya, ini umum sekali diderita masyarakat kita. Contoh yang pertama, hipertensi atau tensi darah tinggi. Yang kedua, kolesterol yang terlalu tinggi. Dan yang ketiga, diabetes atau gula. Ya. Nah, jadi kenapa 3 jenis penyakit mata ini sangat berbahaya Bapak Ibu? Karena kalau sampai naik melewati ambang batasnya dan yang diserang retina atau saraf matanya, ini bisa mengakibatkan kebutaan langsung saat itu juga. Tidak sedang berdiri seperti saya, atau mungkin sedang duduk seperti Bapak Ibu yang menyaksikan video ini, atau mungkin ada yang sambil tidur ya, sedang tidur ya. Kalau yang diserang itu retina atau saraf matanya, atau dalam istilah lain ya, di retinopati diabetik ya, bisa buta langsung saat itu juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, mulai dari sekarang setelah kita bertemu lewat digital seperti ini, atau Bapak Ibu menyaksikan video ini ya, mulai dari sekarang mari sama-sama kita sayangi mata dan masa depan keluarga ya. Kenapa? Mencegah itu Bapak Ibu lebih baik daripada mengobati. Saya yakin Bapak Ibu setuju ya dengan yang saya sampaikan. Kenapa? Jangan buru-buru operasi. Ingat Bapak Ibu, kalau Bapak dan Ibu sudah mengambil inisiatif tindakan operasi, begitu naik meja operasi atau masuk ruang operasi, berapapun biaya akan Bapak Ibu keluarkan. Betul ya? Nah, jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Masih ada cara murah ya. Jangan buru-buru operasi. Kemudian yang namanya glukoma sendiri itu bagaimana? Memang Bapak Ibu, kita semua beresiko kena yang namanya glukoma, tapi kita masih bisa cegah. Caranya bagaimana? Bapak Ibu, lindungilah mata kita dengan menggunakan cairan operasi. Ya, kalau untuk cairan operasi yang saya maksud di sini adalah cairan yang dihasilkan dari lebah atau tawon. Ya, mungkin Bapak Ibu pasti tahu ya, apa yang dihasilkan lebah atau tawon itu adalah madu. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah pernah ditetesi madu matanya. Ya, kalau ada yang belum pernah ditetesi ya, penggunaan madu tidak perlu banyak-banyak. Cukup penggunaannya 1 tetes mata kanan, 1 tetes mata kiri saja. Tapi rutin, 1 kali sehari, baiknya malam sebelum tidur selama 3 sampai 5 bulan. Kalau masih gejala, masih bisa disembuhkan yang namanya glukoma. Tapi kalau glukoma sendiri, sudah terkena glukoma, bisa disembuhkan Bapak Ibu. Bisa, kalau ada yang mau jual atau donor matanya, seperti itu. Nah, jadi kalau ini masih gejala, sekali lagi masih bisa disembuhkan. Itu menggunakan madu. Terus kalau yang penyakit mata lemak atau pterygium, bagaimana? Mungkin pada video sebelumnya sudah dijelaskan ya dari rekan saya bagaimana penggunaan daun sirih merah yang diambil minyak dan uapnya yang diteteskan ke mata.
jaringannya mati, tapi lemaknya masih tertinggal Bapak Ibu, ya, masih tertinggal di dalam mata kita. Nah, hebatnya kalau menggunakan madu tidak perlu banyak-banyak, cukup dengan 1 tetes mata kanan, 1 tetes mata kiri saja, rutin 1 kali sehari, baiknya malam sebelum tidur selama 3 sampai 5 bulan. Yang namanya jaringan penyakit mata pterygium atau lemak ini bukan hanya dimatikan, tetapi lemak yang masih tertinggal di mata ini akan dikikis atau dikelupas sedikit demi sedikit Bapak Ibu. Seperti itu dia. Kemudian yang katarak juga bagaimana? Nah, ini juga mungkin sudah dijelaskan oleh rekan saya pada video sebelumnya. Katarak, kalau menggunakan daun ataupun bunganya diteteskan ke mata, hanya mampu mematikan jaringannya saja. Kerak putihnya masih tertinggal di lensa mata. Tetapi hebatnya kalau diteteskan dengan madu Bapak Ibu, cukup dengan 1 tetes mata kanan, 1 tetes mata kiri saja, rutin 1 kali sehari, baiknya malam sebelum tidur selama 3 sampai 5 bulan, bukan hanya jaringan katarak yang dimatikan Bapak Ibu, tapi kerak putih yang ada di dalam lensa akan dilunturkan. Artinya Pak, dikeluarkan melalui air mata, sedikit demi sedikit. Seperti itu dia. Kemudian dari ketiga jenis penyakit mata yang membutakan ini saja masih bisa disembuhkan menggunakan madu Bapak Ibu, apalagi yang hanya sepele seperti ini. Yang saat ini mungkin Bapak Ibu yang menyaksikan video saya sudah menggunakan kacamata, ya, selama stadium min plus ataupun silindris masih di bawah 10 stadium penyakit matanya maksud saya, ya, rutin saja penggunaan madu. Sekali lagi saya sampaikan, tidak perlu banyak-banyak, cukup dengan 1 tetes mata kanan, 1 tetes mata kiri 1 kali sehari, baiknya malam sebelum tidur selama 2 sampai 3 bulan saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ya, yang stadiumnya tadi masih di bawah 10 bisa dilepas atau ditinggalkan kacamatanya. Jadi kita bisa hidup sehat tanpa harus ketergantungan dengan yang namanya kacamata lagi. Nah, jadi kemudian tadi semuanya diteteskan dengan madu, ya. Terus yang menjelaskan hebatnya madu ini siapa? Bukan hanya saya Bapak Ibu, ya, bukan hanya para profesor ataupun para ilmuwan yang saat ini sedang meneliti, tapi sudah rekomendasinya dari siapa? Dari Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Baik dalam Islam, baik dalam Kristen, itu ada penjelasannya di dalam kitab suci masing-masing. Contoh, di dalam agama Islam, ya, ada di dalam Al-Quran, dan di dalam agama Kristen juga ada di Alkitab, ya, penjelasan hebatnya madu. Ya, kalau di dalam Al-Quran itu ada tertulis jelas di dalam surat An-Nahl yang artinya lebah, ayat 68 sampai 69. Ya, yang kata-katanya itu berbunyi apa? Madu yang bermacam-macam warnanya. Jadi beda warna madu, beda fungsi. Yang di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Ya, dan kalau untuk yang di agama Kristen bisa dibaca di dalam Alkitab, di dalam Amsal, ya, 16 ayat 24 dan di dalam Amsal 24 ayat 13. Jadi ini juga bukan hanya itu saja, tapi sudah didukung dari penelitian seorang dokter MRA MH. Beliau adalah kepala jurusan kedokteran mata di Al-Mansurah Bapak Ibu, yang sudah meneliti dan menguji ada madu ini baik sekali dan bisa mengobati segala jenis penyakit mata. Nah, tapi jangan sampai salah. Jangan pula nanti saya cerita di sini hebatnya madu, Bapak Ibu setelah menyaksikan video saya langsung ambil kunci kontak, boncengan Bapak dan Ibu perginya kemana? Mungkin ke supermarket atau ke apotek. Yang dibeli apa Bapak Ibu? Mungkin ada beberapa madu yang lagi ini ya, yang lagi di iklan itu, saya tidak boleh sebutin merek, takutnya nanti penggunaan hak cipta ya. Nah, ada beberapa yang ada di supermarket, jadi jangan itu yang digunakan. Kenapa? Jangan nanti sudah Ibu atau Bapak beli, malamnya tetes-tetesan, 1 tetes mata kanan, 1 tetes mata kiri, bukan sembuh Bapak Ibu, nanti malah semut yang datang. Ya, di sini akan saya jelaskan beberapa jenis madu supaya nanti Bapak Ibu bisa harus benar-benar selektif memilih madunya, ya. Yang pertama itu ada namanya madu propolis. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar dan ini banyak dijual bebas di apotek manapun, ya. Propolis bukan untuk di mata, melainkan untuk diminum. Sangat baik sekali untuk yang punya keluhan darah tinggi, kolesterol, diabetes ataupun jantung ya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya madu royal jelly. Nah, ini madu royal jelly, ini jenis, bukan merek. Kalau merek mungkin ada seperti madu rasa, madu teji atau yang lain sebagainya ya. Ini juga bukan untuk di mata, tetapi untuk yang dikonsumsi atau diminum. Sangat baik sekali apalagi dikonsumsi kaum perempuan ya, untuk menyuburkan dan menguatkan kandungan ya, seperti itu. Kemudian ada yang ketiga, jenis madunya ini namanya bee pollen. Bee pollen ini juga banyak dijual bebas Bapak Ibu, dan ini biasanya tukang jamu yang jual ini.
Nah ini khusus diminum kalau dikonsumsi itu bapak-bapaknya ya, atau kaum pria. Untuk apa? Untuk stamina supaya tetap terjaga, tetap bugar ya, tidak cepat capek atau tidak cepat loyo, seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi di sini kita kan sharing masalah penggunaan atau mengonsumsi madu. Jangan kita sharing di sini, ibu-ibu yang juga menyaksikan video ini sudah paham, tahu-tahu nanti ditukar-tukar. Jangan Bu ya, jangan pula bipolar ini diminum ibu, bapaknya dikasih royal jelly. Nanti bapaknya terlalu subur, ibunya yang terlalu kuat. Jangan ya. Nah, yang keempat, madu murni. Nah, ini jenis madu murni sama kita ketahui, orang yang biasa keluar dari hutan, kadang dibawa sama sarang-sarangnya, diperas, di botol, ya, setelah diisi di botol baru diecer. Tapi kemurniannya sekarang bagaimana? Ya, saya juga tidak yakin kalau tidak langsung beli ke penangkarnya seperti itu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sekalian, ya, madu murni ini juga untuk diminum, bukan untuk di mata. Ya, ini sangat baik sekali, apalagi dikonsumsi anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Mudah-mudahan daya tangkapnya akan semakin bagus dan bisa lebih berprestasi seperti itu. Nah, untuk yang keempat-empatnya ini Bapak Ibu, ini semuanya bukan untuk di mata tapi untuk diminum. Lalu untuk yang di mata yang mana Bapak Ibu? Yang terakhir, ada namanya madu hibrid atau hibrida. Nah, jadi madu hibrid atau madu hibrida ini adalah madu yang paling unggul. Sama dalam istilah pertanian, mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar, ya, seperti padi hibrida, kelapa hibrida, ataupun jagung hibrida, yaitu yang unggul. Jadi madu hibrid atau madu hibrida ini adalah madu yang paling unggul. Ya, nah kalau madu hibrid atau madu hibrida ini, kalau kita simulasikan di dalam sarang lebah, itu letaknya bukan yang Bapak Ibu lihat meleleh, bukan. Tetapi adanya madu hibrida itu di dalam setiap rongga di bawah anak lebah yang baru menetas. Jadi madu hibrida ini adalah makanan cadangan anak lebah yang baru menetas. Dan cara pengambilannya Bapak Ibu tidak boleh diperas dengan sarang-sarangnya, karena akan tercampur dengan madu yang lain. Jadi caranya, keluarkan dulu satu persatu anak lebahnya, kemudian nanti akan kelihatan kecil putih kekuningan sebesar biji beras. Itulah madu hibrida yang ada di dalam rongga. Dan kandungan hibrida ini sendiri dihasilkan dari lebah yang khusus menghisap bunga cengkeh. Jadi ini adanya khusus di penangkaran Bapak Ibu. Ya, jadi jangan madu sembarangan, tahu-tahu nanti itu yang diteteskan ke mata itu tidak mengandung hibrida kalau dia tidak khusus menghisap bunga cengkeh yang ada di penangkaran. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini madu hibrida, kenapa saya katakan baik sekali untuk mata kita? Karena satu tetesnya saja diteteskan ke mata kita mampu mengikis 0,5% penyakit yang ada di mata Bapak Ibu. Jadi bayangkan kalau digunakan rutin selama 3-5 bulan, yang namanya keluar penyakit mata membutakan, tidak harus dioperasi, yang menggunakan kacamata bisa dilepas atau ditinggalkan kacamatanya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau nanti ada yang punya keluhan penyakit mata katarak, sebelum adanya madu hibrida, Bapak Ibu bisa gunakan dulu daun katarak seperti yang sudah dijelaskan rekan saya di video sebelumnya, ya. Ataupun bunganya bisa, fungsinya sama, hanya saja lebih efisien menggunakan daunnya. Kemudian kalau yang punya keluhan penyakit mata lemak, kalaupun nanti ibu atau bapak tidak punya madunya, bisa gunakan dulu daun sirih merah. Ambil minyak dan uapnya yang diteteskan ke mata. Jadi bukan air perebusannya lagi, caranya jangan sampai salah, seperti itu. Sudah dijelaskan juga oleh rekan saya di video sebelumnya. Nah, jadi di sini ya tips kesehatan untuk kita semua yang menyaksikan, ya, banyak-banyaklah konsumsi jus, tomat dan juga wortel, tapi kalau bisa kurangi penggunaan gula pasir atau gula putih. Kenapa? Karena gula pasir atau gula putih itu mengandung glukosa yang sangat tinggi. Jadi kalau ini dicampur dengan jus, jadi yang ada nanti vitaminnya terikat di glukosanya yang bapak atau ibu konsumsi, ini tinggal enaknya saja. Seperti itu dia. Jadi tidak ada manfaatnya lagi karena vitaminnya sudah terikat. Nah, jadi bapak ibu sekalian, ya. Jadi terima kasih sekali lagi atas perhatian bapak ibu semua yang sudah menyaksikan video ini. Ya, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua.